Apakah etis saksi Yehova, kita nggak tahu. Kamu nggak bisa dari satu kalimat terus kamu tahu itu saksi Yehova. Belum tentu, kita nggak tahu. Kalau dugaan saya etis itu ya orang Advent, ya, antara orang pengajarannya antara mesianik dengan saksi Yehova, ada di situ pengajarannya etis, ya. Tapi dia tidak sekolah teologi, ya, makanya dasarnya rapuh dia. Kamu ajak ngomong yang ngawur, kamu ajak ngomong tentang teologi yang ngawur si etis, nggak akan bisa dia. Ya, Anda harus terima, itu fakta. Dalam kesetaraannya dengan Allah sudah jelas tuh. Berarti Yesus setara dengan Allah. Dan Yesus tidak pernah memanggil Bapaknya itu Tuhan. Ada nggak coba? Satu aja, ya kan? Tuhan nggak pernah kan? Adanya ketika dia mengucap berkat, Engkaulah Tuhan langit dan bumi. Tapi dia tidak pernah memanggil Tuhan kepada Bapaknya secara direct calling, nggak pernah. Dia adalah Tuhan, tapi Yesus berkata diri juga Tuhan. Akulah Tuhan, dia bilang begitu. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Luar biasa, saya tadi barusan nyamperin si mata pisau ngeceknya saudara ya. Ya so far so good ya, masih bagus karena masih baru. Tiba-tiba muncul ya. Tadi viewernya juga cukup banyak, 1.000 ya. Iya, betul. Juga tadi saya lihat selama ini dia kan getol bela etis, tapi tiba-tiba tadi dia sebetulnya bukan menyerang ya, tapi itu anjing-anjingnya etis bilang menyerang, bukan. Mengapa kalau misalnya nih ya kita orang Kristen, kalau beda terus kamu bilang menyerang, sering gobloknya orang ini loh, ya, anjing-anjing itu goblok. Ya. Iya, betul. Apakah orang kalau beda itu berarti nyerang? Apa orang itu nggak boleh beda? Goblok kan kalian orang Kristen kalau nggak boleh beda. Kan goblok kalian orangnya. Jadi kalau beda, jangan berarti kamu itu berarti nyerang, berarti musuhan. Saya dengan Muri Wali, apakah dia musuh saya? Ya bukan. Oh, kita beda-beda banget. Tapi apa kudu musuhan? Enggak. Saya nih dengan, apa contohnya nih? Sama Dadi semua selalu sama ya, kita kompak ya, kompak ngoncos. Saya dengan orang Katolik nih, beda. Apakah terus berarti Katolik musuh saya? Ya enggak, goblok kamu kalau bilang saya musuhan sama Katolik. Justru proyek-proyek diakonia kita terinspirasi dari Mother Teresa yang berasal dari gereja Katolik. Ya kan? Jadi kalau kamu beda, ya jangan takut berbeda. Orang yang tidak menyukai berbeda itu hanya iblis, ya. Hanya iblis yang tidak suka dengan perbedaan. Mengapa iblis tidak suka perbedaan? Karena iblis itu maunya otoriter, anti kritik. Jadi kalau Anda, ya anjing-anjingnya etis, ada orang beda sama Edis terus kamu serbu, padahal tadi ada anjingnya Edis masuk, ditanyain dibolak-balik, ya namanya asu ora katokan, gimana kamu tahu sendiri kan. Asu ora katokan IQ-nya mau berapa sih, pinter-pinternya asu ya kan. Nah itulah dia makanya ya. Jadi jangan kalau ada orang berbeda dengan saya terus kamu musuhin. Orang berbeda dengan Muri Wali kamu musuhin. Orang asal berbeda bukan Tritunggal, bukan Oneness kamu musuhin. Itu kamu nggak beda tuh sama orang Islam tuh. Ya kan? Kamu harus belajar sama saya. Kamu mau berbeda kayak apa dengan saya tidak akan memusuhi. Ya tidak akan memusuhi. Kecuali dia sudah nyebrang ke Islam. Dan mengkhianati kita, bongkar semua alamatnya kita, rumahnya kita, ya masa lalunya kita. Nah itu baru tuh oke. Kamu adalah musuh, gitu dong. Belajar sama Nabi 26. Iya, kamu suara kamu kecil banget ya. Suara kamu kecil banget ya. Padahal sini udah maksimum. Suaranya kecil. Dengan sekarang Pak. Iya. Gimana Wice? Oh, suara kamu kecil banget sih.
Oke. Ovicia mau bilang apa? Lanjutkan. Yang penting nggak bedanya dalam doktrin sama itu ya Pak Kristen Tunggal. Yang penting kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Betul. Ya, yang paling penting. Kalau enggak, ya berarti beda. Gitu. Percaya sama kondus ya Pak. Iya. Pokoknya dan praktek ya, nggak cuma teori doang. Kamu harus belajar praktek. Ya, apa buktinya kamu adalah pengikut Kristus? Kamu harus praktek. Ya. Oke, tapi seperti biasa ya saudara ya, judul stikernya adalah Nabi 25 tidak punya titik. Belum pernah ada yang bisa membantah. Kalau ada yang bisa membantah, saya kasih 1 miliar rupiah saudara ya. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa Nabi 25 itu punya titik. Ya luar biasa, 1 miliar rupiah saudara, banyak ya saudara ya. Pak menghina Islam, bukan. Saya lagi ngajarin supaya waras dengan cara bahasa tukang beca. Sekalipun saya ini adalah doktor, ya, tapi saya harus belajar menyesuaikan bahasa saya dengan bahasa kalian tukang beca. Ya, luar biasa. Buktikan Nabi 20 nanti ya. Dengan pembuktian ini Anda akan ngerti bagaimana cara Anda memahami kitab suci. Ya. Ini kan sama kan? Di mana ada ayatnya Tritunggal. Ya kan? Di mana ada ayatnya Yesus adalah Allah. Itu sama tuh. Nanti juga sama. Di mana ada ayatnya Nabi 25 punya titik. Nah, itu kan sama tuh. Ya. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung ya. Gitu nih ada. Aku lebih percaya Nabi 25. Iya dong, luar biasa. Ya. Sebentar ya, ini caranya gimana? Nanti judulnya bisa berubah sekonyong-konyong ya. Mungkin tema dasarnya adalah buktikan Nabi 25 punya titik. Ya. Oke nih. Darius, Wikes, Darius. Bistu in Indonesia. Oh, oke, Im Bogor dan ya, ya. Was maksud dah? Was maksud? Di puncak. Oh, kirain kamu di puncak ke Cisarua, itu tempatnya para habaib. Tadi gua nyari itu orang-orang Arab itu apa naruh benih-benih gitu. Mau ikutan naruh benih kamu di sana? Bukan, mau tahu mereka menitip nggak gitu. Kamu naruh benih di sana nggak direken kamu. Enggak, gue pengen tahu aja apa mereka pada punya titik kok datang ke puncak. Luar biasa. Iya tuh, tanyain tuh punya titik nggak tuh, nabinya kan nggak punya titik soalnya. Ya, gue lagi di puncak. Jadi mungkin lagi di Indonesia ya. Dan dokter oke ya. Ya, cuansi Desember ya. Cuansi Desember. Ya, Francis. Ya, enan cuansi. Ya, oke. Oke, luar biasa. Iya. Pak, kalau saya mau izin bertanya Pak. Bapak boleh. Kan PhD KIFA. Apa ya, benar gimana? Pak Ahmad Kainama itu pernah ikut doktoral di KIFA? Ulangi suara kamu putus-putus loh. Jauh. Maaf Pak. Itu kamu Bluetooth-nya dilepas. Soalnya Bluetooth-nya kamu itu jelek putus nyambung. Ya, sorry. Bapak kan PhD di Haifa nih Pak. Mau nanya, apakah benar Pak Paul Ahmad Kainama itu pernah PhD di Haifa University? Ahmad Kainama itu pernah ke Haifa, tapi di DO karena menghamili anak onta. Nah, terus ketemu teman saya di Vatikan. Ternyata di Vatikan Kainama juga di DO karena menghamili suster ngesot. Nah, padahal ya
berhubungan seks dengan onta dan berhubungan seks dengan suster ngesot itu dilarang. Nggak boleh di dunia yang beradab, ya di Eropa, di Amerika, di dalam agama Kristen, tidak boleh berhubungan seks dengan anak kecil, tidak boleh berhubungan seks dengan binatang, tidak boleh berhubungan seks dengan mayat. Tiga-tiganya itu bisa dihukum, hukumannya berat. Tetapi di Islam dibolehkan, makanya si Kainama begitu ngeliat suster ngesot, dia tuh kesot-kesot tuh, ngepot-ngepot. Itu ceritanya. Clear ya? Mengerikan sekali, Pak. Ngeri om, coba suster ngesot aja dihamilin coba. Kamu tahulah seberapa bermoralnya dia. Banyak khayal gitu, Pak. Baik ya. Ini ada yang bertanya nih, bagus ya. Mei Saputri, Pak Paul, saya mau nanya bagaimana Pak Paul bisa mengetahui kalau antikristus akan datang 10 tahun lagi? Enggak, saya bilang kira-kira, paling tidak, bukan hari ini, bukan 1 tahun ini, 2 tahun, tidak. Tetapi kurang lebih 10 tahun lagi. Mengapa? Karena nanti 120 tahun, sama seperti zaman Nuh katanya Tuhan Yesus. Ya, berarti artinya apa? Nanti masa kesusahan itu nanti 120 tahun dari pohon ara bertunas Israel. 1948 ditambah 120 yaitu 2068. Sekarang 2025. Paling lambat 2068 selesai antikristus itu. Selesai. Artinya sebelum itu. Tetapi tidak mungkin sekarang, tidak mungkin hari ini. Karena revival di Eropa belum selesai. Eropa ini lagi revival gede-gedenya. Banyak orang Islam datang kepada Yesus. Banyak orang Eropa, orang bule kulit putih yang bertobat. Jadi ketika orang Islam berharap Eropa ini diislamkan, ternyata kebalik. Orang-orang Islamnya yang dikristenkan di sini. Orang-orang yang datang ke sini banyak yang kita baptis. Itu ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gitu. Ya gitu ya, Mai Putri ya. Tetapi antikristus sendiri itu adalah Islam, betul Nelly Ginting ya. Gimana Ovice? Ini ada permintaan membahas Yesus punya Tuhan. Tadi bagus ya si Mata Pisau dia menjelaskan bagus ya. Cuman tadi saya ada mau ini ke dia lagi, cuman terlalu lama tadi yang ibu yang pengikutnya Edis yang bodoh itu tadi. Jadi ada statement Mata Pisau yang saya mau garis bawahi. Kalau kamu belajar, ya saudara ya, mau lucu-lucuannya sama Edis. Tapi kalau kamu mau belajar Alkitab yang benar, kamu harus belajar sama Muri Wali, sama saya, yang sekolah, ya, sama siapa lagi? Lois Prasetyo, ya, Andre Tunggal. Itu orang-orang yang sekolah teologi dengan benar. Sama Deki Gadas, ya, belajar teologi yang benar, yang tertata. Tapi kalau kamu mau belajar Islam juga bukan sama siapa itu, bukan sama Edis juga. Kamu mau belajar Islam ya kamu belajar sama Quraisy Shihab. Jangan belajar Islam sama Edis. Kamu belajar Islam sama Edis, kamu akan dibully, Islam yang dibully. Tapi kamu mau belajar Islam ya sama Quraisy Shihab, sama masternya. Ya. Bahkan juga bukan sama Saifuddin. Saifuddin karena dia tidak paham Islam, makanya dia keluar dari Islam. Sama, kamu jangan belajar Kristen dari Donditan. Dia nggak paham Kristen, makanya dia keluar dari Kristen. Dia tidak paham. Ya sih, apalagi Kainama mah udah jelas dia. Ini, oh ya Kainama itu ya Botita ya. Hati-hati ya saudara yang deket-deket Kainama ini buat orang-orang Islam juga. Ya. Esra Soru itu sekolah teologi yang benar. Jadi belajar Kristen sama orang yang sekolah teologi yang benar, nggak asal-asalan. Bahkan bukan sama Elia Meron, bukan sama Agatha. Bukan, ini saya ngajari kamu benar. Jangan ngomong ini, kamu tuh dan otakmu compong semua ya memang ya. Kalau saya ngomong ini, saya ngasih tahu kamu yang benar. Belajar teologi ya sama orang yang belajar teologi dengan benar. Esra Soru, Bambang Nursena, ya, si siapa lagi itu, Muri Wali, Deki Gadas, Lois Prasetyo, Andre Tunggal, dan saya. Makanya saya punya seminari. Kita punya seminari Bible College. Ini Bu Lucy ini adalah mahasiswa angkatan ke-3 dan ambil master juga ya sekaligus ya. Ambil program master teologi di tempat kita.
Ya, itu belajar yang benar, yang profesional. Dan dosen-dosen kita PhD juga ya. Banyak yang ya kan, kemarin Bu Lucy sampai mumet-mumet itu diajarin Emil Durkheim. Ilmunya Emil Durkheim sampai puyang-puyang itu Bu Lucy. Belajar beneran belajar ya. Muri Wali diikuti, bukan masalah Muri Wali diikuti, dia ngomong ada dasarnya walaupun saya tidak setuju. Belajar itu bukan buat kamu setuju. Belajar itu buat kamu mengerti kerangka berpikirnya, bukan untuk kamu setuju. Mahasiswa saya tidak semuanya setuju dengan saya. Ya. Tapi saya membrodoli semua otaknya, ya, semua tai-tai di kepalanya dibrodolin semuanya supaya clear jelas pikirannya. Kamu boleh pakai pemikiran saya, kamu boleh pakai pemikiran yang lain, atau kamu membangun sendiri kerangka berpikirmu. Itu belajar yang benar itu seperti itu. Dan kalau kamu belajar di Hagios Bible College, kamu akan dibongkar semua tuh karat-karatnya itu, katanya Pak Tobing kan, otak-otak yang karat yang membeku itu dibongkar semua, kamu rekonstruksi. Kamu tidak harus setuju dengan saya. Ya. Itu ya, yang benar itu begitu. Apakah Edis saksi Yehova, kita tidak tahu. Kamu tidak bisa dari satu kalimat terus kamu tahu itu saksi Yehova. Belum tentu, kita nggak tahu. Kalau dugaan saya Edis itu ya orang Advent, ya, antara orang pengajarannya antara mesianik dengan saksi Yehova, ada di situ pengajarannya Edis, ya. Tapi dia tidak sekolah teologi ya, makanya dasarnya rapuh dia. Kamu ajak ngomong yang ngawur, kamu ajak ngomong tentang teologi yang ngawur si Edis, nggak akan bisa dia. Ya, Anda harus terima, itu fakta. Kalau kamu sama Edis, ya buat stand up komedi saja, buat kamu seneng-seneng hura-hura, buat kamu bully Islam. Iya kan? Iya kan gitu. Enggak apa-apa, ya boleh-boleh sah-sah saja, enggak apa-apa. Orang TikTok-TikToknya dia kok. Boleh, tapi jangan terus kamu, oh berarti teologi yang paling benar punya Edis. Kan goblok kamu. Ya enggak lah. Ya, walaupun saya sama Muri Wali berseberangan, kalau suruh diadu si Muri Wali sama Edis, kamu cari semua orang yang berpendidikan, orang tetap akan pegang Muri Wali. Orang dia jelas, dia doktor, ya, dia S2-nya di Kampen, S3-nya nggak lulus ya, dia gagal ya S3-nya ya. Tapi dia mendapat pendidikan dari Kampen, kerangka berpikirnya itu dari Kampen. Kayak saya, kerangka berpikir saya Haifa, ya. Saya sekolah teologi di Indonesia juga, tapi yang paling banyak mempengaruhi teologi saya itu ya dari Haifa itu. Ya, kok ketawa sih? Salah. Gitu ya. Itu yang benar. Ini ada King Kong nih, silakan King Kong. King Kong, apa kabar King Kong? Oh, King Salomon, kira King Kong. Soalnya cuma separuh tulisannya, cuma King aja di situ tulisannya, King Kong kan. Shalom, King Salomon. Kalau tentang Edis itu dari awal juga saya kurang setuju juga ya Pastor, karena apa ya dia kalau diajak membahas tentang Alkitab, ada yang bertanya tentang Alkitab, dia cenderung menghindar dari membahas tentang Alkitab itu. Jadi kayak menutupin, kan dari apa yang dia bahas kan itu kita bisa tahu sebenarnya pemahaman dia ke arah mana gitu. Tapi dia cenderung untuk menghindar itu. Cuman yang saya ikuti ajaran-ajarannya yang itu tentang pemahaman yang itu Islamologi. Memang dia kuat di situ kan, dia untuk Alkitab mungkin bukan untuk menjatuhkan dia. Di sini ada keunggulannya lah. 2 jam. Benar ya, ini kok berisik amat, bentar. Tapi dia bukan sarjana teologi. Dia mengajar teologi dengan cara yang salah, nggak begitu caranya. Nggak cuma kamu baca terus kamu pinter. Kamu harus bangun dulu kerangka seperti paradigma pemikiranmu dari mana. Bukan terus, kalau gitu namanya suka-suka kamu. Asal bunyi, ndas mundasku itu yang Pak Tobing bilang. Ndas mundasku.
terminologinya harus sama, paradigmanya harus sama. Gitu ya. Ini ada anjingnya Edis nih, wong kene apa itu? Aduh. Ya. Jadi paradigmanya ya, kerangka berpikirnya dibangun. Nggak bisa. Terus kamu terus yakin yang Edis ngomong itu benar. Misalnya nih di dalam Alkitab ada tulisan ya pesundal masuk kerajaan lebih dahulu, terus berarti kamu nggak masuk surga, itu pesundal yang masuk surga. Itu kan maunya Donditan kan begitu kan? Kan nggak begitu cara memahaminya. Ada konteksnya di situ, ada ayat yang lain yang berkaitan dengan masalah pesundal, karena pesundal bertobat. Nah itu yang nggak dibaca tuh. Nah itu si Edis juga sama. Nah dia caranya juga begitu. Jadi kalau Edis itu buat stand up comedy, buat rame-rame, buat bikin meriah, bursa, apologetika. Kalau Edis ini apa? Kalau apologet bukan. Apologet itu ya saya apologet. Andre Tunggal, Louis Prasetyo, Muriwali, Deki Gadas, Esra Soru, Bambang Nursena itu apologet. Rudi Yohanes bukan. Rudi Yohanes itu cuma kentut doang cari donasi. Agatha juga bukan. Elia Miron juga bukan. Akhirnya kan kebongkar semua, cuma cari duit doang kan. Itu loh. Jadi harus objektif, harus benar. Ya, jadi kalau baca seneng-seneng ya sama Edis. Tapi kalau apakah Edis ngerti firman Tuhan? Enggak, sama sekali nggak ngerti. Orang dia bilang Yesus punya Tuhan, terus dia masih bilang lagi katanya apa kemarin? Yesus punya Tuhan sama ada satu lagi ya. Ya cukup kaget itu ya, masa sih? Tapi ternyata apa? Penyalipan itu ya. Iblis merancangkan penyalipan Yesus. Nggak ada iblis. Iblis itu nggak bisa merancang. Tapi juga bukan Bapak Muriwali juga salah. Saya tidak setuju. Orang reform itu juga salah karena orang reform kan predestinasi kan. Tidak mungkin Bapak itu merencanakan yang jahat terhadap anak-anaknya bahkan terhadap Yesus. Tetapi Bapak merencanakan penebusan. Bapak merancangkan penebusan itu. Tetapi di dalam eksekusinya ya, iblislah yang menghendaki kematian Yesus. Itu, tapi sang Bapa ya mengubah segala yang buruk menjadi baik. Itu yang benar. Jadi nggak bisa cuma A dan B hitam putih. Itu nggak bisa begitu. Jadi yang merancang siapa? Ya tidak ada yang merancang. Nggak bisa. Siapa manusia di dunia ini bisa merancang sampai tuntas? Nggak ada. Teori konspirasi itu, para pengikut teori konspirasi adalah orang-orang bodoh. Ya, yang bisa merancangkan dengan sempurna itu hanya siapa? Hanya Allah Bapa di sorga. Ya bisa merancang dengan sempurna. Ya Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancangan sempurna. Iblis pun tidak bisa merancang. Dia menghendaki kematian Yesus dengan cara apapun. Dari mau dirajam, dari mau berapa kali Yesus mau dibunuh. Makanya Yesus bilang, Bapamu adalah pembunuh. Itu. Yang mau bantah silakan ya, saudara ya. Sudut pandang ya, Pastor. Enggak, bukan sudut pandang. Itu adalah kebenaran yang tertulis di Alkitab. Nanti kalau sudut pandang nanti dasmu-dasku. Karena kan kalau sudut pandang juga kan dasmu-dasku. Membenarkan statementnya. Enggak. Saya enggak pernah membenarkan. Perhatikan baik-baik yang saya ngomong. Bukan membenarkan. Saya kasih memberikan tambahan itu loh. Saya memberikan tambahan itu tadi loh, Yeremia 29 ayat 11, Roma 8 ayat 28. Kamu coba amatin itu ya, tambahan itu. Ya. Nangkap ya. Karena itu saya udah ngajari itu dari berapa tahun yang lalu, dari sejak si Rudi Yohanes bilang Yudas itu masuk surga itu loh. Ya. Jadi saya tidak pernah membenarkan, tetapi juga tidak menyalahkan.
Tapi saya memberi loh. Karena saya tidak mau terjun ke situ. Ya Muri Wali juga saya tidak membenarkan, juga tidak menyalahkan. Ya kan, saya nggak mau terjun. Tetapi karena desakan itu, nah nih loh, tak tunjukkan yang sebenarnya begini. Dan saya selalu ada di dalam posisi yang selalu tidak sama dengan kalian, karena orang-orang ini tuh kebanyakan berpikir hitam putih, black and white. Kalau saya berpikir dengan sebuah wawasan yang lebih luas. Jangan berpikir cuma hitam dan putih. Itu loh. Tapi patokannya harus tetap sama, bahwa segala yang baik dari surga dan iblislah bapa dari segala pembunuh. Tapi bisa nggak sih iblis merancang? Nggak bisa. Kalau bukan karena Bapa membiarkannya, mengizinkannya. Tidak bisa iblis merencanakan yang jahat terhadap kita, bisa jadi nggak bisa. Makanya saya taruh di situ Roma 8 ayat 28, Yeremia 29 ayat 11. Selalu saya tambahkan di situ. Nah itu yang banyak nggak dimengerti. Karena orang kalau dengerin itu asal udah pasti cocok, udah nggak didengar lengkapnya tuh, udah pasti cocok ini udah. Sama orang denger edis asal udah pokoknya udah cocok. Salah pun ada, kamu nggak ngerti edis itu salah. Kayak Yesus punya Tuhan, itu Tuhan salah. Mana bisa Yesus punya Tuhan? Ini kan ada satu lagi ya. Saya lupa apa satu lagi yang saya cukup bilang. Cuma saya katanya. Satu Yakobus 1 ayat 13. Satu Yakobus. Segala sempurna. Yang itu. Nggak bisa dirubah kata orang karena yang bunyinya gimana bunyinya? Yakobus 1 ayat 5. Gimana si Darius? Nggak bunyinya gimana? Nanti saya buka, saya ceritakan ayatnya. Ini ada yang bilang Matius Marwan Long. Amati Bang Paul sepemikiran dengan Edis tentang enggak juga ya. Bukan, Edis kurang penjelasannya. Kalau ngomong kayak gitu nanti jadinya iblis maha kuasa. Ya, ini siapa sih yang bilang nih? Matius. Tapi saya juga tidak setuju dengan Muri Wali bahwa penyaliban itu rancangan Bapa, bukan penebusan rancangan Bapa. Ya, kalau penyaliban rancangan iblis nggak bisa, nggak semudah itu. Ya, tetapi Bapa ada Yeremia 29 ayat 11, Roma 8 ayat 28. Kalau iblis berkali-kali mencoba membunuh Yesus dengan segala macam cara, mendorong dari jurang, melempar pakai batu, ya kan, dengan segala macam fitnahan, tapi akhirnya yang dilakukan adalah dengan menyalibkan Yesus. Itu. Apakah terus berarti iblis berhasil? Enggak, dia terjebak. Karena Yesus harus benar-benar mati dalam keadaan terkutuk untuk dia bisa masuk ke lubang jurang maut yang paling dalam, untuk mengambil kunci jurang maut itu, tempat iblis yang paling jahat itu berada. Dosanya harus sama dengan dosanya iblis, yang dosa yang dia pikul harus sama dengan dosanya iblis. Itu dosa seluruh dunia. Ya kan, dengan penyaliban itu terkutuklah orang yang mati tergantung. Dan itu berarti kan siapa yang merancang? Iblis. Enggak lah, berarti kan iblis masuk dalam jebakannya Bapa kan. Kalau kita mau pakai bahasa intrik, berarti kan iblis masuk dalam intriknya Bapa. Berarti kan Bapa yang merancang. Masa Bapa merancangkan pembunuhan? Bukan juga. Makanya jangan melihatnya hitam putih, jangan melihatnya begitu. Kamu ingin tak turutin jalanmu, tapi kamu sendiri kejeblos sendiri. Padahal tak peluni jalanmu, kamu grogi sendiri. Nah itu loh. Kayak kalau kamu lagi balapan motor, udah kamu nomor 1, tak peluni terus, kami gilanan sendiri, kamu kejeblos sendiri. Gitu loh. Jadi tidak seperti itu. Permainan segala tipu muslihat itu nggak begitu. Itu ngeri sekali.
Ya, sama kamu berusaha merencanakannya tidak baik, tetapi Allah merancangkan yang baik. Katanya Yusuf begitu. Ya. Pak Paul. Ya, Soli, silakan Soli. Ya, maaf teman-teman karena topik ini maaf saya potong ya. Dalam banyak hal saya tadi menyimak setuju dengan Pak Paul ya. Saya katakan Pak Paul ya, bukan Pak Nabi ya. Jadi yang saya tanyakan Bang ini, apakah Allah Bapak tidak berkehendak itu disalibkan? Itu Pak pertanyaan saya. Bapak ingin seluruh dunia ini memperoleh kehidupan. Enggak, artinya tentang penyaliban Pak, apakah enggak begitu. Bapak itu tidak menghendaki? Enggak ada urusannya. Misalnya gini, sama nih, kamu punya anak, ini lagi ujian akhir. Kamu pengen anakmu mengalami ujian akhir apa enggak? Dengan ujian akhir itu dia sampai kena tipes, sampai kena sakwa, sampai berak-berak, sampai apa tuh, demi dia bisa lulus ujian akhir. Kamu pengen anakmu ikut ujian akhir enggak? Gini, ada bedanya. Kalau bedanya di mana? Saya kalau menghendaki bisa. Kamu kan bapak, kamu bapak punya anak, sama nih bapak punya anak Yesus, ya kan? Anakmu harus ujian akhir, sampai berak-berak, sampai mencet-mencet darah itu loh, ya demi bisa lulus. Kamu tuh udahlah nggak usah ikut ujian deh, masa mau gitu kamu? Gini Pak, tanggapi itu Pak. Iya, bedanya gini Pak. Segala yang terjadi itu adalah kehendak Bapak. Tapi segala yang terjadi pada kehendak pada anak saya tidak kuasa untuk mencegahnya gitu. Gitu Bang. Jadi berkuasa dong. Kenapa nggak berkuasa? Kamu kan cuma bilang nak, nggak usah ikut ujian nak. Tinggal bilang begitu aja, dah ngapain ikut ujian nak? Kamu udah nggak usah lulus SMA dah, kamu jadi tukang beca aja nak, nggak perlu pakai ijazah. Atau ijazahnya beli aja lah kita nak. Kamu gitu kan gampang kan? Kemudian gini Pak Paul ya. Tadi Pak Paul mengatakan ada kata mengubah. Ya, Bapak mengubah itu dari yang jahat menjadi yang baik ya. Pertanyaan saya, kapan Bapak itu mengubah dalam peristiwa itu? Setiap hal yang jelek itu, yang dipandang oleh iblis, dibuat oleh iblis jelek, itu semua adalah sebuah kebaikan. Ya kan? Semua adalah kebaikan. Maksud saya, apakah pada saat penjalipan itu kemudian Allah mengubah dari yang jahat menjadi yang baik? Sepanjang masa, sepanjang waktu, unlimited. Jangan mulai sejak kapan. Dari mulai dari Adam dan Hawa, dari mulai bumi belum dijadikan, Allah mengubah semua yang jahat itu jadi baik. Dari yang gelap itu, gelap gulita itu menjadi terang. Semua itu menjadi baik. Bahkan sampai ketika Yesus lahir pun, fitnahan itu pun menjadi baik. Bahkan ketika Yesus dimusuhi pun semuanya menjadi baik. Ketika Yesus disalib semua jadi baik. Jadi jangan bukan sejak kapan, sejak langit itu. Jadi kan Bapa itu membuat semuanya baik, selalu baik. Semua hal yang kita hadapin itu semua, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya adalah baik. Sekalipun kelihatannya orang bilang jelek, tapi itu baik. Jadi bukan sejak kapan. Ya gini Bang, aku bertanya, kalau diksi mengubah itu seakan-akan itu Allah pemadam kebakaran, bukan. Pemadam kebakaran cuma nyemprotin api doang. Iya, tidak punya rencana dari awal. Bukan dong, kan semua dari dalam rancangan Allah yang sempurna. Yeremia 29 ayat 11. Ada rencana yang sempurna, lalu orang berusaha merusak rencana itu. Dipeloni sama Allah Bapa, tetap dibelokin jadi rencana yang sempurna. Ya kan? Apapun yang dibikin oleh iblis untuk bikin kecelakaan, tetap itu adalah kebaikan. Saya umur 12 tahun, saya lahir baru, lalu saya janjian sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau saya nanti sampai saya belok meninggalkan Tuhan,
Tuhan hajar saya, pokoknya gimana caranya supaya saya kembali kepadamu Tuhan. Saya berdoa itu sampai tiap malam, sampai saya nangis-nangis. Saya saking takutnya meninggalkan Tuhan, karena saya melihat banyak orang-orang meninggalkan Tuhan. Umur 12 tahun saya berdoa begitu tiap malam. Suatu ketika tahun 2008 saya benar-benar meninggalkan Tuhan. Saya dihajar habis-habisan, ya, sampai saya masuk penjara, tidak bersalah, difitnah, ya, saya jadi penjahat. Saya kemana-mana pegang pistol, orang tak gebuk, orang tak rampok sama saya. Saking saya marahnya, pendeta pun tak hajar di bawah mimbarnya dia. Pendeta aja tak hajar. Dan saya bilang di rumah saya, jangan sebut nama Yesus lagi di rumah ini. Wah, iblis menang ya. Wah, iblis. Ternyata itu membuat saya jadi semakin mengenal Tuhan. Yang kamu pikir iblis menang, ternyata enggak, itu kekalahan iblis. Ketika saya meninggalkan Tuhan, disitulah Tuhan membuktikan kepada saya bahwa sekali aku punya Tuhan, sekali aku dimiliki oleh Tuhan, owner by God, selamanya aku tetap miliknya Tuhan. Justru di situ saya mengerti. Saya bilang, kalau memang saya pendeta tahun 99 loh. Saya jadi penjahat, saya tuh dalam kondisi jadi pendeta itu saya jadi penjahat. Ya kan? Saya tantang Tuhan, kalau memang kau ada Tuhan, ya kan, temui saya. Dan Tuhan benar-benar. Jadi di dalam hal yang terburuk dalam hidup saya, kekelaman saya, justru saya ketemu Tuhan, bukan lagi di gereja. Saya ketemu Tuhan Yesus muka dengan muka itu bukan lagi di gereja, lagi di penjara. Hebat kan? Jadi penjara itu baik apa enggak buat saya? Kalau orang lihat penjara nggak baik, buat saya penjara itu baik. Saya ketemu Tuhan Yesus 7 hari 7 malam saya ketemu Tuhan Yesus di penjara itu. Saya sampai terkapar nggak berdaya. Luar biasa. Ini terakhir saya dulu kan senang dengan Edis TV ya. Tapi setelah dia bilang penyaliban itu adalah rencana iblis dan sedenglah dengan tanda tangan miring ya. Orang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Allah. Itu saya berputar 180 derajat dari tempat kepada Edis menjadi 3 sampai sekarang. Nah, yang saya lihat dari situ Bang, sebetulnya ada seperti kemiripan Abang dengan Edis itu. Kenapa? Edis itu bilang begini Bang, Allah Bapa mengizinkan anaknya untuk disalibkan. Tetapi Allah Bapa tidak ingin anaknya disalibkan. Berarti dong jangan terpaksa dong itu Bapak itu mengizinkan anaknya disalibkan. Itu konsep yang pikir lama. Karena dia bilang, Bapak itu tidak menginginkan anaknya disalibkan, tapi Bapak itu mengizinkan anaknya disalibkan. Nah, kalau saya gabung kedua statement itu, berarti Allah dengan terpaksa dong mengizinkan anaknya disalibkan. Itu masalahnya katanya Edis, bukan katanya Alkitab. Tetapi yang bilang bahwa Bapak tidak ingin Yesus disalib juga itu katanya mereka, bukan katanya Alkitab. Jadi yang benar bukan masalah ingin nggak ingin. Bapak membiarkan Yesus disalib. Nah, tapi kalau digabung dengan statement sendiri mengatakan Bapak itu tidak ingin. Berarti Bapak dengan enggak juga. Saya nggak bilang, saya tidak pernah berkata Bapak tidak ingin Yesus disalib. Pak Edis bilang. Iya, itu katanya Edis, bukan katanya Alkitab. Si Muriwali juga katanya Muriwali bahwa penyaliban rencana Allah itu juga perkataannya Muriwali, bukan perkataannya Alkitab. Jadi dua-duanya tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibenarkan. Itu cuma perspektif. Tapi kalau kita mau lihat apa kata Alkitab, Bapak tidak berkata apa-apa tentang suka tidak suka Yesus disalib. Tapi Alkitab selalu berkata bahwa segala yang baik dari surga. Artinya apakah salib itu jelek? Enggak, baik. Iya kan? Sama tadi anakmu ujian sampai berak darah tuh. Apakah itu jelek? Apa mau kamu stop? Kalau saya akan berkata, harus kamu lalui. Dan Yesus melaluinya dengan taat sampai mati di kayu salib. Apa itu kehendak saya, anak saya sampai berak darah begitu? Ya enggak lah. Apakah kehendak saya supaya anak itu mengalami ujian? Bukan, kehendaknya sekolah. So, anak itu ujian.
Maunya saya, yang pokoknya ikutin. Normalnya harus bagaimana, yang seharusnya bagaimana. Kamu maunya bagaimana? Nah, gitu loh. Jadi nggak bisa pakai hitam putih A atau B. Kamu harus melihat dari jauh, lihat sebuah karya agung. Jadi nggak bisa cuman bilang, nggak bisa bilang, oh ini kehendak iblis atau kehendak Bapa. Bukan, nggak ada begitu. Segala yang baik dari surga, segala pembunuhan berasal dari iblis. Tetapi ketika Yesus dibunuh justru menjadi kemenangan Yesus. Wah, itu kan ajaib sekali kan? Membebaskan manusia dari dosa ya Pak Paul. Justru iblis dikalahkan. Mana iblis bisa memahami bahwa ternyata dengan taatnya Yesus yang kelihatannya kalah, malah justru kemenangannya. Wah, itu kan ajaib sekali kan, yang kelihatannya taat kalah tapi malah menang. Ini belum aku baca ya. 21 ayat 2 ayat 18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Betul, amin. Ada perubahan, apa bayang-bayang bertukaran. Jadi nggak bisa dipisah. Tuhan itu selalu menciptakan yang baik, yang sempurna itu aja. Betul. Mungkin definisi kita kayaknya jahat, tapi mata Tuhan itu juga kayak tadi kan bilang tentang ujian. Ya kita ujian baca sampai kayaknya di fosil, tapi baik. Kalau udah lulus menang bahagia banget. Pesannya tuh penderitaan, tapi itulah yang mesti. Tapi itu yang terbaik. Iya. Intinya jangan hitam putih pemikirannya. Belajar melihat rancangan dari surga yang sempurna. Sebentar ya, ini Zoom-nya Dr. Meso sudah dibuka belum ya? Jangan-jangan belum lagi nih. Sebentar. Mana nih caranya? Oke, lanjut. Jadi segala yang baik itu hanya dari surga saja. Ya. Pokoknya patokannya 2. Iblis bapa segala pembunuh, bapa segala pendusta. Segala yang baik itu berasal dari surga dan Allah mengendaki kehidupan bukan kematian. Gitu. Oke, patokannya itu. Di tengah-tengahnya itu adalah sebuah permainan. Mereka kekuasaan yang jahat ini, ya, di dalam kuasa Tuhan. Dia mau bikin apa? Pokoknya diplot semuanya untuk kebaikan. Nggak bisa apa-apa, Anda nggak berkutik. Mau dia lari sini, mau lari sana, mau gaya apapun, pokoknya itu dibikin untuk mendatangkan kebaikan. Semakin jahat semakin baik, katanya Paulus kan. Di mana di mana dosa dan kedurhakaan bertambah, disitulah kasih karunia makin nyata dicurahkan. Itu loh. Mau nanya. Siapa nih? Agus, silakan. Iya. Jika pembunuhan atau kematian itu bagian dari iblis, gitu. Itu feedback itu. Kenapa kita nggak bisa menganggap bahwa pada saat penyaliban Yesus itu kan pembunuhan terhadap Yesus? Kenapa nggak bisa dikatakan itu rencana iblis? Bukannya pembunuhan itu tadi dikatakan itu adalah milik dari iblis? Karena iblis nggak bisa merencanakan apa-apa. Tanpa kehendak Bapa, iblis nggak bisa merencanakan apa-apa. Ini gimana tuh? Iya. Tidak berdaya. Pokoknya iblis nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya ketika Yesus mau dirajam pakai batu, Yesus mau dilempar dari jurang, nggak bisa karena saatnya belum tiba. Intinya itu. Ya kan? Ajaib ya. Karena saatnya belum tiba, udah sesimpel itu aja. Namun iblis tetap menghendaki Yesus mati kan? Iblis menghendaki, nah itu benar, bukan merencanakan. Iblis menghendaki Yesus mati. Tapi Bapa membuat kematian itu menjadi penebusan dan kemenangan. Itu loh ajaibnya. Sama, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Yehova mereka-rekakan yang baik, dibuat untuk memelihara kalian, katanya Yusuf kan. Dia ngomong sama saudara-saudaranya. Cuma kalau saya menangkap penjelasannya sebetulnya menganggap dua-duanya bisa.
ini mohon maaf ya, karena mungkin agak beda ya. Jadi sepertinya kalau dianggap ada kehendak iblis, ini berarti ada rencana iblis juga untuk membunuh Yesus. Namun karena karena Allah itu punya otoritas paling tinggi, ya, jadi tidak ada kehendak yang bisa atau tidak ada yang bisa melewati rencana. Maka semua itu masih di dalam rencananya. Itu bisa dikatakan ini adalah rencana Allah gitu. Jadi saya malah berpikir bisa dibilang ini rencana iblis tapi kecilnya, tapi kalau rencana Allah ini adalah rencana yang besarnya gitu. Apa bisa dibilang seperti itu atau gimana? Ya nggak bisa, pokoknya jangan bercerita yang tidak ada tertulis. Yang tidak ada tertulis itu nggak usah dibicarakan, karena kita hanya mengasumsikan saja, ya kan? Jadi yang benar adalah, nah mati dulu ya, suara kamu kamu jangan pakai modul nih si Selotor, karena kamu menggemakan suara saya Selotor. Jangan pakai modul, dilepas modulnya. Jadi ya saya ulangi, segala yang baik berasal dari surga, dari Bapa, segala terang. Segala yang tidak baik berasal dari iblis. Tetapi ketika iblis menghendaki yang tidak baik, mencoba merencanakan yang tidak baik, selalu oleh surga dibikin menjadi baik. Ya kan? Gitu. Jadi udah itu saja, jangan dilebihin, jangan dikurangin, jangan diasumsikan. Nanti kamu akan bingung sendiri. Gitu. Ya. Disederhanakan pemikiran kita, disederhanakan. Pokoknya ingat-ingat, kalau kamu lagi kayak saya nih, saya kan bilang saya masuk penjara, itu baik apa nggak baik? Buat semua orang nggak baik. Buat saya, dulu saya berpikir, Tuhan, kenapa saya jujur masuk penjara? Saya paling jujur, Tuhan. Kurang jujur apa saya, Tuhan? Sampai saya marah sama Tuhan, saya bilang jangan sebut nama Tuhan Yesus lagi di rumah. Coba ya bayangin. 2 kali saya masuk penjara ya. Padahal saya jujur sekali. Tapi sekarang dibalik. Waktu nanti gilirannya, boleh nanti ya. Nanti dulu, kalau orang ngomong jangan disela. Nanti boleh ya. Saya tahu kamu sudah minta bicara nanti. Dan kalau bicara jangan pakai modul ya. Nanti menggema suaranya nggak baik. Nah sekarang balik lagi. Ketika saya nih jadi buron DPO nih, pemerintah Indonesia 3 bulan berturut-turut. Itu baik apa nggak baik? Agus. Baik. Itu baik. Buat saya baik. Menguntungkan sekali buat saya. Langsung asilum saya di ACC. Langsung saya dapat warga negara Belanda. Karena paspor saya dibilang dicabut. Langsung berita itu saya sodorkan ke pemerintah Belanda. Saya langsung dapat paspor Belanda. Hari itu juga saya dapat paspor Belanda. Jadi baik apa nggak baik? Buat Indonesia merencanakannya tidak baik tentang saya, tetapi Tuhan merencanakan yang baik tentang saya, dan saya lebih pegang rencananya Tuhan daripada rencananya Indonesia. Baik kan? Mantap. Itu penjelasannya. Memang Indonesia merencanakannya tidak baik terhadap saya. Wow, mati lu Paul, kena lu Paul, rasain lu Paul. Waktu Indonesia lagi teriak-teriak begitu, saya culek matanya Paul, katanya siapa itu kan. 1-3 bulan tuh saya di TV One itu dibahas ya, gantian TV One, Metro TV, apalagi tuh bulan-bulan saya jadi bulan-bulanan media, semuanya nyorakin saya, saat pendeta nyorakin saya, maki-maki saya, pendeta saja maki-maki saya. Semua orang Kristen maki-maki saya kan. Semua bilang tidak baik, rasain lu. Lagi kena musibah Paul katanya. Bahkan saudara-saudara saya putus hubungan semua, ketakutan semua. Tapi saya tertawa terbahak-bahak. Paul bersembunyi, enggak, saya tiap hari ketemu orang, saya enggak bersembunyi. Saya tertawa terbahak-bahak. Saya bilang saya dapat jackpot. Sudah saya dikasih paspor Belanda, dikasih hadiah 15.000 euro sama Belanda.
Baik nggak tuh? Baik bener, saya jackpot banget itu. Wah, itu saya bilang hebat ini, inilah rencana Tuhan. Itulah Yeremia 29 ayat 11, Roma 8 ayat 28. Kamu pikir itu jelek, tapi kalau kamu melekat sama Tuhan, saya tahu persis itu baik buat saya. Kamu pikir itu jelek karena kamu tidak percaya Tuhan. Saya mengikuti perintah Tuhan Yesus, saya tahu itu baik dan itulah yang diinginkan Bapa. Kelihatannya baik ya, kelihatannya jelek ya? Enggak jelek. Ya, saya kemana-mana saya bangga. Saya DPO 139 negara, saya bangga. Gitu ya. Oke, ganti nih sama Agus ya, apa? Berarti sebetulnya untuk menjelaskan al itu dari Pak Paul itu kita harus ngikutin lihatnya dari motif baca. Cuman ini saya lihat ya dari sisinya Edis TV gitu. Kalau dari Edis TV itu kan dia kadang kalau Alkitab mungkin orang itu sulit paham gitu. Jadi akhirnya dia menggunakan seperti yang tadi dibilang asumsi gitu. Apa itu nggak boleh gitu, Pak? Nah, disitulah salahnya Edis TV. Karena 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui yang tertulis. Kalau kamu tidak paham, jangan ditambah-tambahi. Nah, karena Edis TV ilmunya kurang, belum mumpuni, nggak usah nambah-nambahi. Akhirnya semua jadi ikut tersesat, ikut salah. Ingat, kalau kamu ngajarkan yang salah, kamu akan taruh batu bilangan di lehermu, dicemplungin kamu. Selamat malam semuanya. Iya nanti gantian. Oke, aku cukup ya. Ini ganti Selotor dulu. Silakan Selotor. Silakan. Ya, silakan Selotor. Ya, malam Pak. Saya mau bertanya. Saya setuju dengan Pak Paul. Kalau untuk penyalipan itu ya kutuk menjadi berkat. Gitu loh. Kita tahu, kita juga paham itu dengan Edis TV, dengan Pak Paul. Saya kira sesama pemahamannya sama. Yang saya mau tanya, yang jadi dilema sekarang Pak, ini untuk Yesus itu kan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah gitu. Nah ketika Yesus berdoa di Bukit Zaitun ya, dia berdoa itu kepada Bapa. Nah di sini orang secara manusianya dia berdoa kepada Bapa ilahinya, Tuhannya. Saya pikir seperti itu ya, atau bagaimana? Dan jadi dilema di sini di iman kekristenan dan menjadi tontonan bagi ya, umat-umat sebelah ya, buat saudara-saudara yang ada di kaum sebelah. Bahwa yang mana Yesus itu kok punya Tuhan. Nah, bisa diterangkan. Masa dia berdoa kepada dirinya, itu kata Edis TV. Gitu loh. Dan ketika dia mati, aku dan Bapa adalah satu, terus Yesus itu adalah Tuhan, berarti Bapa juga ikut mati. Aduh. Gitu loh. Kalau Yesus tidak punya Tuhan. Nah, begini kita pemahamannya begini, Pak. Aku mau minta penjelasan dari Pak Paul, gitu loh. Aku mengakui Yesus itu adalah Bapa sendiri, begitu. Tapi ketika dia berada di titik manusianya yang diutus oleh Sang Bapa, apakah Yesus itu punya seperti bagaimana gitu loh? Terima kasih Pak Paul, bisa dijelaskan? Oke, jadi begini. Yesus itu bukan Bapa, ya. Kalau Yesus adalah Bapa, berarti kamu adalah oneness tadi. Tetapi kalau kita melihat mengapa Yesus yang dalam rupa manusia berdoa kepada Bapa. Kalau Edis menyimpulkan berarti dia punya Tuhan dong. Nah, berarti Edis itu otaknya 3 dimensi. Ya, kayak Islam, nggak beda sama Islam. Kalau gitu waktu Yesus mati, berarti Bapa mati dong. Nah itulah, berarti kayak Islam dia pemikirannya. Itu Islam banget tuh. Makanya Edis itu teologinya itu banyak Islam. Dia kacau balau teologinya dia. Sekarang penjelasannya adalah begini. Ketika Yesus berdoa, Bapa ada di mana? Apakah Bapa ada nunjau di sana? Kan Yesus berkata, Bapa di dalamku. Ya kan? Aku dan Bapa satu, Bapa di dalamku. Jadi ngapain Yesus perlu teriak-teriak ke jauh-jauh kemana-mana? Karena Bapa ada di dalamku. Ya, Bapa di dalamku itu adalah
roh Allah ada di dalam kita semua. Nah, ketika Yesus berkata Eli, berteriak Eli, Eli lama sabachthani, El yang singular, bukan Elohim ya, yang plural, tapi El yang singular. Eli, Eli lama, mengapa kau tinggalkan aku? Matilah Yesus. Setelah berteriak, mengapa kamu tinggalkan aku? Yesus mati tuh. Karena tubuh tanpa roh mati. Artinya rohnya Yesus adalah roh Sang Bapa. Jadi Yesus berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapa di dalamnya yang adalah rohnya dia sendiri. Rohnya Yesus itulah rohnya Bapa. Itu. Begitu Bapa itu pergi, maka matilah Yesus. Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati. Begitu. 7. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Dan seperti itu pemahaman saya juga, saya setuju gitu loh. Saya setuju, tapi Edis mengajarkan Yesus punya Tuhan. Ayatnya nggak jelas di mana. Banyak ayat di mana nggak bisa jawab. Ya kan berarti kan mata gelap tuh. Berarti kan tolong ini orang kan. Ya kan? Ayatnya mana banyak, tunjukkan satu saja atau banyak. Kan berarti ini orang tolol ini. Jadi, apakah Edis jelek? Ya tidak. Tapi Edis salah? Iya salah. Yesus itu tidak punya Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Ya, hati-hati kamu jangan sampai disesatkan sama si Edis. Masalah yang beginian. Karena Edis itu bukan teolog. Dia bukan apologet. Dia itu stand up komedi. Kamu harus tahu bedanya. Boleh nggak dia cari duit? Ya boleh. Cuman jangan kalau ada orang lagi ngeritik Edis, lalu kamu maki-maki, kamu serang-serang, katanya iri, katanya cemburu, katanya. Berarti kamu anjingnya Edis. Berarti kamu menjadikan Edis sebagai Tuhan. Berarti Edis adalah iblis. Itu loh yang saya ngomong. Cuman kamu IQ-nya ada di silit, mana kamu mengerti yang beginian. Ya kan? Yang mengerti cuma hanya orang-orang yang pinter. Kalau kamu IQ-nya di silit, kamu nggak bakal ngerti yang beginian. Ya kan? Pastor, saya pengen menanyai mengenai soal teologi ini. Kan kalau yang pengajaran Edis kan Tuhan Yesus itu kan 100% menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia 100%. Dan dia tuh berdoa, ya berdoanya kepada Tuhan yang maksudnya ya berarti Tuhan Yesus waktu jadi manusia dalam tubuh kemanusiaannya, dia punya Tuhan gitu. Itu gimana, Pastor? Iya salah juga. Yesus dalam kesetaraannya dengan Allah sudah jelas tuh. Berarti Yesus setara dengan Allah. Dan Yesus tidak pernah memanggil Bapaknya itu Tuhan. Ada nggak coba? Satu aja, ya kan? Tuhan nggak pernah kan? Adanya ketika dia mengucap berkat, Engkaulah Tuhan langit dan bumi. Tapi dia tidak pernah memanggil Tuhan kepada Bapaknya secara direct calling, nggak pernah. Dia adalah Tuhan, tapi Yesus berkata diri juga Tuhan. Akulah Tuhan, dia bilang begitu. Kamu memanggilmu guru dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Ya kan? Pak, Tuhan itu kurios. Nah iya, sama kurios, yang dimaksud kurios. Yesus tidak pernah memanggil Bapaknya dengan sebutan kurios. Nggak pernah. Karena dialah kurios. Itu loh. Dan dalam kesetaraannya dengan Theos, Yesus itu setara dengan Theos, mengambil rupa sebagai hamba manusia, sama dengan manusia, taat sampai mati di kayu salib. Taat dengan apa? Dengan rencana penebusan. Rencana penebusan, ya bukan rencana penyaliban, bukan rencana penebusan. Kebetulan harus disalib dengan hukum Roma. Kalau saat itu yang berkuasa bukan Roma, tetapi yang berkuasa adalah orang Jawa, ya mungkin pakai hukum Jawa, bukan disalib tapi digantung, ya kan, digantung lehernya, begitu loh. Ya, jadi beda. Edis itu bukan teolog ya, jadi Anda jangan belajar teolog sama Edis, belajarlah teolog sama Muriwali, Ezra Soru, Deki Gadas, Andre Tunggal, Louis Prasetyo. Layar teologi itu juga teolog, ya, sama saya, sama Bambang Nursena. Ya, itu teolog. Ya. Elia Miron itu bukan teolog, makanya sering ngawur. Agatha apalagi, nggak ngawur lagi. Gitu ya.
Edis mana berani naikkan saya ya, nggak bakal berani. Udah suruh Edis sini, saya sudah nyoba berkali-kali. Kalau dia berani, kalau punya titit suruh ke sini. Kalau nggak nanti Februari saya temuin nanti di LA nanti. Ya kalau punya titit suruh temuin saya nanti di Los Angeles ya. Oke.